Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekolah hebat Indonesia? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas lagi tentang kurikulum Merdeka tahun 2022. Dan kali ini kita mendengarkan sebuah hasil dari sebuah webinar yang dilaksanakan oleh pengawas. Dan di situ Ibu Lisa SPD MM MPD menyampaikan bahwa ada 8 kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan di sekolah, dan salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi, asesmen diagnostik, dan seterusnya. Mari kita dengarkan penjelasan beliau lebih lengkap berikut ini. Nur izin ya, dan Pak Zul ya izin share screen. Ya. Nah, inilah Ibu dan Bapak kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama mensosialisasikan. Nah, kegiatan pada 10 sekolah binaan yang bukan sekolah penggerak. Nah, informasi yang disampaikan ketika sosialisasi ini adalah tentang kurikulum merdeka, regulasi yang terkait dengan kebijakan, capaian pembelajaran yang revisi, dan mensosialisasikan struktur dari kurikulum merdeka. Nah, jadi ada 10 satuan pendidikan yang kami sosialisasikan per sekolah, jadi tidak kami kumpulkan Ibu Bapak. Jadi ada yang satu secara daring, jadi SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo dilakukan sosialisasi secara daring, dan yang 9 sekolah secara luring. Nah, ini sudah kami lakukan. Kok nggak mau gerak ya Pak Zul ya ntar? Oh ini ya, dan ini juga di sekolah. Jadi Februari itu kami sudah melakukan sosialisasi Bu Bapak. Sudah kami di sekolah yang belum ya? Di sekolah yang belum ya? Kenapa Pak Jul? Ini di sekolah yang belum Bu ya? Iya, belum penggerak. Memang sekolah binaan saya kebetulan tidak ada sekolah penggerak Pak Jul. Oh ya. Ya, dan tahap 3 ini Kabupaten Sidoarjo tidak dapat kuota, hanya skala prioritas pada angkatan 1 yang belum lolos. Jadi untuk tahap 3 Kabupaten Sidoarjo skala prioritas untuk sekolah yang belum lolos di tahap 1. Ada 3 sekolah negeri. Nah, jadi ini untuk sekolah kami, binaan kami kebetulan tidak ada yang sekolah penggerak Ibu Bapak. Jadi Februari sudah kami lakukan sosialisasi. Seperti itu. Jadi nah inilah kegiatan identifikasi M kedua, kemudian M ketiga itu memetakan kebutuhan. Nah, setelah kami memetakan kebutuhan dari Bapak Ibu guru, kami akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa nanti materi yang akan kami berikan sebagai penguatan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah binaan kami bagi 8 episode Ibu Bapak. Episode kayak merdeka belajar Pak Julia. Merdeka belajar sudah sampai episode ke 19. Ya, episode 1 itu sosialisasi kurikulum merdeka sudah saya lakukan. Kemudian episode kedua menganalisis tujuan pembelajaran dari CP dan menurunkan ke ATP. Ini baru episode kedua, ini baru 2 sekolah, 2 satuan pendidikan yang telah kami dampingi karena masuk bulan puasa akhirnya berhenti. Episode ketiga yaitu tentang asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi. Ini penting karena sebelum Bapak Ibu guru menyusun modul ajar harus melakukan dalam pembelajaran Ibu dan Bapak guru melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif, dan pembelajaran untuk paradigma baru adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang beragam. Kemudian episode keempat adalah tentang asesmen formatif dan sumatif. Episode kelima itu nanti menyusun modul ajar berdiferensiasi. Modul ajarnya berdiferensiasi Ibu dan Bapak. Dan nanti sudah kami berikan contoh Ibu Bapak modul ajar yang berdiferensiasi, karena diferensiasi ini keberagaman dari pembelajaran itu melihat dari kebutuhan peserta didik dari 3 aspek ya. Aspek pertama adalah kesiapan belajar, aspek yang kedua adalah minat belajar, aspek yang ketiga adalah profil belajar.
profil belajar dari peserta didik. Di dalam profil belajar itu ada terkait dengan lingkungan, gaya belajar, kecerdasan majemuk gitu. Tetapi kita lebih fokus kepada gaya belajar. Gaya belajar yang 3, ada gaya belajar audiovisual, kemudian auditori, visual, dan kinestetik. Nah, itu nanti dituangkan di dalam modul ajar yang berdiferensiasi. Itulah paradigma baru dalam pembelajaran Ibu dan Bapak. Kemudian episode ke-6 yaitu pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kalau SMP kan 7 tema yang diberikan oleh pemerintah, dan 7 tema itu ketercapaiannya dalam fase D SMP. Kebetulan kami pengawas SMP Bu dan Bapak, fase D itu dari 3 tahun, dari kelas 7 sampai kelas 9, hanya 1 fase, yaitu fase D. Nah, di dalam fase D itu untuk tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 7 tema. Satu tahun itu sekolah diberi tiga tema ya, menyelesaikan tiga tema. Nah, itu episode ke-6. Nah, jadi pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Ibu dan Bapak, ya ini adalah integrasi dari beberapa tujuan pembelajaran dari beberapa mata pelajaran, karena berbasis tema tadi, dan bukan melakukan asesmen yang bersifat kognitif, tetapi berbasis karakter profil pelajar Pancasila yang 6. Jadi nanti ada rapotnya sendiri. Jadi nanti peserta didik di akhir tahun ajaran mendapatkan 2 rapot. Satu rapot asesmen sumatif ya, berupa kognitif ya, penilaian kognitif. Kemudian yang rapot kedua adalah rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, episode ke-7 yaitu perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data ini adalah hal yang penting dilakukan oleh satuan pendidikan karena berdasarkan hasil survei dari kementerian bahwa selama ini data pendidikan atau pendidikan kita termasuk hasil PISA itu Ibu Bapak ya, hasil dari survei PISA kan masih nomor 6 dari bawah ya. Nah, itu ternyata setelah dievaluasi oleh pemerintah, ternyata data selama ini yang dibuat yang dijadikan dasar untuk menyusun program di satuan pendidikan itu dianggap datanya masih belum valid Ibu dan Bapak. Nah, setelah keluar Kemendikbudristek mengeluarkan rapot satuan pendidikan, di mana rapot satuan pendidikan itu adalah hasil dari asesmen nasional, yaitu di situ ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan, juga diambil data dari Dapodik. Nah, itu merupakan data yang sudah valid. Nah, dari situ nanti kita mendampingi sekolah untuk menganalisa ya rapot satuan pendidikannya, dan nanti akan membreakdown menjadi rencana RKJM, RKT, dan akan dituangkan di dalam RKAS. Nah, itu. Kemudian yang episode ke-8 adalah menyusun kurikulum operasional sekolah. Jadi untuk tahun pertama ini kurikulum operasional sekolah untuk masih kelas 7, kelas 8, kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum KPSP, dokumen 1 KPSP gitu. Nah, yang keempat adalah membimbing. Jadi tujuannya meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dengan berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, indikator keberhasilan dari kegiatan pembimbingan ini adalah nanti tersusunnya instrumen asesmen diagnostik, tersusunnya tujuan pembelajaran, tersusunnya alur tujuan pembelajaran, tersusunnya modul ajar yang berdiferensiasi, tersusunnya modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tersusunnya rencana kerja jangka menengah, rencana kegiatan tahunan yang berdasarkan dari hasil rapot satuan pendidikan, dan tersusunnya kurikulum operasional sekolah.
Demikian webinar yang dilakukan oleh pengawas pada waktu itu, dan ada banyak dokumen, ada banyak kebutuhan yang harus disiapkan sekolah sebelum tahun ajaran baru, dan tentu saja ini menjadi sebuah aktivitas yang harus disiapkan sebelum tahun ajaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.